Selamat bertemu kembali dengan acara podcast Tiga Ranah Pancasila. Saatnya cendekiawan bicara. Pada hari ini kita sangat khusus ya membicarakan terkait dengan koperasi. Bagaimana koperasi dan kesejahteraan yang berkeadilan itu bisa terkoneksi. Nah, di studio kita sekarang kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Pakpahan PhD. Ya. Selamat bergabung, Prof. Terima kasih. Beliau adalah seorang akademisi, pakar agroekonomi, dan juga tokoh kebijakan publik di Indonesia. Dan saya kira kiprahnya sudah sangat luas, malang melintang di sektor pertanian, bahkan juga mengenangi koperasi itu sendiri. Prof. Agus Pakpahan ini saat ini berkarir sebagai Rektor Universitas Koperasi Indonesia, betul Prof ya? Betul. Atau IKOPIN University untuk periode 2023-2027. Selamat bergabung, mudah-mudahan nanti kita bisa produktif diskusinya, Prof ya. Terima kasih. Juga yang kedua narasumber kita tidak kalah terkenalnya ya, ini Profesor Dr. Didin S. Damanhuri SEMS DEA. Oh, ini banyak sekali. Seorang ekonom senior ya dan akademisi Indonesia yang saya kira juga sangat dikenal luas. Beliau ini dari sarjana ekonomi dari Universitas Pajajaran, kemudian memperoleh PhD atau doktor dari IREPD ya, Grenoble, Prancis tahun 1993. Selamat bergabung, Prof. Didin. Terima kasih. Saya kira dua narasumber ini sudah sangat-sangat kompeten ya dalam diskusi kita nanti, khususnya dalam membicarakan masalah koperasi. Prof. Agus dan Prof. Didin, masalah koperasi ini kita sudah mendengar sejak lama ya, tapi nampaknya sampai saat ini nampaknya kok masih belum kelihatan ya begitu besar perannya di dalam perekonomian nasional atau bahkan di dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat perkembangan perubahan sistem politik ini kemudian mempengaruhi bagaimana menata persoalan koperasi ini di dalam kabinet. Ya. Kadang-kadang digabung dengan UMKM, seolah-olah koperasi itu usaha mikro, usaha kecil gitu ya. Kadang-kadang dipisah. Nah, saat ini dipisah lagi ya untuk periode Pak Prabowo Subianto sampai dengan tahun 2029 nanti. Jadi ini nampaknya sudah ada perhatian yang lebih besar oleh pemerintah sekarang. Apalagi ada program prioritas ya yang saya dengar dengan Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Koperasi Desa Merah Putih ini memang nanti mungkin perlu dievaluasi atau dikritisi, nggak apa-apa di sini forum ini, karena ini sifatnya top down. Jadi 80.000 desa itu didirikan koperasi secara institusionalnya. Lalu kemudian saya nggak tahu ini nanti kita lihat nah kedepannya jadi seperti apa. Padahal kalau kita lihat pada awalnya yang namanya koperasi itu sebaiknya bottom up. Jadi dia tumbuh dari bawah. Dan ini tidak hanya sekedar koperasi itu sebagai badan usaha, tapi juga koperasi itu mengandung arti semangat atau mungkin jiwa koperasi, kooperatif bekerjasama. Jadi ada unsur demokrasi di sana bahwa ini usaha dari semua, oleh semua, untuk semua. Artinya untuk para anggotanya dan sebagainya. Nah, ini nanti saya akan mohon mungkin mulai dari Prof. Agus dulu ya, Prof. Agus Pakpahan dulu. Bagaimana menurut Prof ini situasi sekarang ya, ini di sini pengembangan koperasi sampai saat ini nampaknya belum memberikan peran koperasi seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu saya mohon kepada Prof. Agus untuk memberikan sekedar mungkin
overview ya kondisi koperasi sekarang itu seperti apa, kok harapannya seperti apa. Nanti kemudian kami persilakan Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk diundang di sini di Aliansi Kebangsaan untuk membahas suatu tema yang sangat penting, yaitu koperasi. Sebelum ke materi teknis, mungkin kita perlu menjawab pertanyaan, ya, mengapa pendiri Republik kita ini melahirkan pasal 33? Ya. Silakan, Prof. Nah, ini menyangkut suatu persepsi, suatu harapan adanya perubahan dalam power structure, terutama dalam ekonomi. Ya, latar belakang koperasi itu adalah, kalau saya baca dari sejarah BPUPKI membahas pasal 33, di situ dibahas dengan jernih mengapa kita tidak ikut Amerika, liberalisme, kenapa tidak ikut sosialisme, ya. Nah, ternyata semua dari kacamata kepentingan nasional ketemunya koperasi. Karena itulah jadilah pasal 33. Artinya apa? Nafas yang ada dalam pasal 33 adalah nafas pesan para pendiri Republik, para leluhur, untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia yang struktur kolonial menjadi struktur negara Republik Indonesia ekonominya. Karena itu perekonomian disusun sebuah usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Ini nafas dekolonialisasi. Nah, ini harus kita pegang dulu ini oleh kita. Apakah pasca kemerdekaan kebijakan-kebijakan kita itu berpegang kepada dekolonialisasi? Ya. Nah, kalau kita lihat secara singkat, kita bisa lihat, ya, kita mengalami masalah tahun 65, kita mendapat masalah tahun 98. Nah, tahun 98 itu adalah masalah Indonesia bukannya krisis ekonomi, tapi kehilangan kedaulatan. Ya, sekarang kita mengalami masalah detransformasi, ya, yaitu deindustrialisasi dalam industri, kemudian gourmetisasi dalam pertanian, dalam ketenagakerjaan, hutang besar, ya, sehingga kita bisa mengamati current account defisit yang besar, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Kalau buat saya ini akibat dari tidak melaksanakannya pasal 33. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa lihat apa yang paling penting, misalnya untuk mendukung koperasi. Ya, kalau koperasi diangkat sebagai sains, ya, maka kita akan kenal dengan cooperative equilibrium, non-cooperative equilibrium. Kita akan kenal kalau kompetisi itu pasti ada yang harus yang kalah. Kalah-kalah. Win-win hanya dijumpai pada saat kooperatif. Ya. Nah, ini kita banyak yang kalah sekarang. Buktinya apa? 1% penduduk Indonesia menguasai kurang lebih 50% kekayaan. Artinya apa? Selama ini banyak yang dikalahkan. Ya. Nah, oleh karena itulah kami di Kopin University sangat mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan pengakuan bahwa koperasi sebagai rumpun ilmu yang mandiri, supaya ada fokus kita belajar, ya, dan meneliti dan lain-lain. Dan secara, saya sudah menulis naskah akademisnya, katakanlah saya sudah konsultasi audiensi ke Menteri Pendidikan Tinggi, ya, beliau menjanjikan 2 bulan akan keluar katanya, ya, karena sudah lengkap semuanya. Ya, mungkin demikian sebagai intro dari saya. Baik, terima kasih Prof. Agus. Ini saya kira menarik ya, jadi ditarik benang merahnya dari bagaimana para pendiri negara ini memunculkan pasal 33 yang kalau saya baca ya, ini dalam penjelasannya memang jelas di situ. Tapi kemudian setelah amandemen penjelasan pasal 33 ini hilang. Ya. Dalam yang undang-undang yang lama yang sebelum amandemen itu dijelaskan bahwa
dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi. Ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pendidikan anggota-anggota masyarakat. Ini penting. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Yeah. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini yang terakhir nih, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Betul sekali. Jadi ada di dalam Undang-Undang Dasar, Prof. Lalu gimana, Prof, ini dengan situasi yang sejak itu sampai sekarang? Silakan, Prof, untuk menyampaikan jadi pandangan. saya ekonom ya, jadi kalau di kalangan ekonomi itu yang disebut dengan mainstream economic science itu adalah netral, gitu. Seolah-olah kata mereka gitu ya. Maksudnya netral itu ekonomi itu berbasis market, pelaku-pelakunya adalah individu yang bersaing untuk mencapai kesejahteraan. Dan kalau masing-masing ingin sejahtera, maka semua akan sejahtera. Yaitu Adam Smith kan, nabinya para liberalisme itu. Saya ingin cek dulu, nanti kita sampai kepada pasal 33 itu. Waktu lahirnya adagium Adam Smith, sebenarnya ada kritik dua school of thought ya, mazhab. Satu dari yang sebut hard strukturalis, yaitu Marx dan Hegel dalam Club of Doctor di Berlin, dan satu lagi dari Jean-Jacques Rousseau yang lebih soft, strukturalis. Dua-duanya mengkritik tentang Renaissance Eropa yang telah menghasilkan kemakmuran. Nah, menurut mereka yang makmur itu hanya menengah ke atas. Menurut Marx, sama-sama Rousseau juga mengatakan yang bawah itu makin miskin. Kalau Marx mengatakan ada proletarisasi atau pauperization, jadi pemiskinan, bukan jadi miskin tapi dimiskinkan, yaitu oleh para pemilik modal yang mengeksploitasi kaum buruh. Karena dalam sejarah setelah Renaissance itu kan ada krisis ekonomi karena buruh-buruh itu dikasih gajinya itu sangat rendah, sementara kemakmuran itu menghasilkan para orang-orang kaya Eropa. Nah, sehingga kalau Marx kemudian menghasilkan satu solusi, ya, memberikan solusi, yaitu merampas faktor produksi dengan revolusi, kan itu komunisme. Tapi yang menarik adalah Rousseau mengatakan yaitu para kapitalis itu salah menghitung tentang peranan buruh. Peranan ya buruh itu bisa tani, nelayan, macam-macam. Yang dihitung itu hanya uang, sumbangan dari tenaga kerja kasarnya. Mereka tidak dihitung kesetiaan, kesungguhan, macam-macam ya kan. Kalau mereka nggak setia, nggak sungguh-sungguh, sebenarnya gampang sekali menggagalkan faktor produksi. Maksud saya, yang melahirkan teori Adam Smith tadi, yang mengatakan kalau masing-masing orang itu bertindak ingin sejahtera, maka semua orang sejahtera, tidak benar. Dan memang statistik mengatakan bahwa itu sebagian besar penduduk Eropa itu yang masyarakat bawah itu makin miskin. Yang makmur itu hanya kaum menengah ke atas, terutama kaum kapitalis. Jadi sebenarnya teori ekonomi modern sekarang ini yang mainstream political economic science itu tidak netral, bias ideologi kepada menengah ke atas. Betul. Nah, kalau kita kembali ke pasal 33 yang seolah-olah para ekonom itu kalau merefer kepada pasal 33, apalagi Pancasila, seolah-olah itu adalah normatif, tidak berpikir ekonomi. Padahal ini ekonomi juga, tapi yang memihak kepada rakyat, yaitu people driven economics, yang sekarang ini yang sudah diwujudkan oleh Jepang, yang dulu itu adalah negara berkembang, kemudian mengejar tahun 90-an itu mengejar trespass Amerika kan,
di dalam berbagai industrinya. Kemudian juga Korea Selatan gitu, dan beberapa negara seperti Brazil sekarang. Jadi Indonesia dengan pasal 33 itu yang memilih perekonomian disusun, bukan diserahkan kepada market Ya. bebas, laissez-faire, laissez-passer, itu bahasa Perancisnya, market fundamentalism itulah era reformasi. Kita meninggalkan pasal 33. Saya sepakat dengan Prof. Agus. Justru kita tidak unggul secara bangsa. Kita mengkhianati the founding fathers sekaligus melepaskan kesempatan untuk unggul di dunia. So, kita meninggalkan pasal 33. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia, sangat heterogen. Struktur ekonomi yang informal tadi, yang masih terjajah secara ekonomi sekarang ini, masih struktur kolonial, itu ada 82 juta menurut statistik BPS yang sektor informal, yang hidupnya pas-pasan, tidak dilindungi oleh jaminan sosial. Sementara pertumbuhan ekonomi yang 5% rata-rata selama era reformasi terakumulasi oleh orang-orang super kaya. Bayangin sekarang ada 5 orang masuk klub di dalam masalah Forbes, ada 5 orang tiba-tiba sekarang ini masuk pada klub super kaya. Tapi masyarakat 50% terbawahnya makin termarginalisasi, makin miskin. Nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, pokoknya statistik mengatakan ketimpangan luar biasa, terburuk di dunia sekarang ini, material power index-nya atau indeks oligarkinya, karena ada orang-orang super kaya tadi sudah disebutkan 1% sama dengan hampir 50% kekayaan nasional. 4 orang terkaya sama dengan 100 juta penduduk. Itu Oxfam yang menerbitkan itu. Jadi kita celaka semua sekarang. Itu adalah ketidakadilan sosial ekonomi. Belum lagi bencana besar di Sumatera itu adalah ketidakadilan ekologis. Karena industrialisasi kita mundur, deindustrialisasi, iya kan? Karena kemudian dibiarkan pasar bebas itu, akhirnya para pelaku ekonomi seperti jelaskan waktu saya podcast yang pertama, itu kan ekstraktif. Yang tadinya real manufacture lalu convert ke ekstraktif. Jadi jualan sawit batu bara, belakangan nikel. Yang katanya itu bukan deforestasi, toh ini pohon. Akhirnya Tuhan Yang Maha Kuasa memberi bukti bencana besar karena sawit besar-besaran jutaan hektar itu di 3 pulau, belum nanti Sumatera yang Riau sampai Lampung, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Kalau tidak ada koreksi kembali ke pasal 33 dan jiwa kooperatisme, gotong royong tidak dibangkitkan kembali, maka dan kemudian industri ekstraktif dibiarkan menguasai dengan struktur oligarki yang ada, maka Indonesia bukan hanya tidak unggul, akan mengalami, bukan hanya juga terjebak pada negara berpendapatan menengah yang hanya 5.000 sekarang, akan menjadi failed state, negara gagal. Seperti kata Acemoglu yang memegang hadiah Nobel tahun 2024 kemarin. Jadi pemerintahan Prabowo secara theoretical framework itu sedang ada paradigm sebenarnya dengan mengatakan ekonomi untuk rakyat. Itu pidato di MPR itu, People Centered Development, lalu diterjemahkan kepada MBG, KDMP, suasana pangan dan energi, lalu hilirisasi dan reindustrialisasi dan lain sebagainya. Sebenarnya theoretical framework itu sedang ada paradigm. Juga strategi pembangunannya sebenarnya adalah growth through equity. Tetapi karena implementasinya tidak disiapkan dengan baik, tidak ada proses transisi, jadi tetap aja hanya mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya 8%, akhirnya dalam pelaksanaan itu ya serba ini, akhirnya misalnya pokoknya diperintahkan 3 triliun bangun ini untuk mencapai 8%. Padahal kalau mau membangun koperasi yang top down tadi,
harus ada proses peralihan dong. Karena ekosistemnya masih ekosistem GDP oriented sekarang ini. Ini harus dirubah dulu. Apa namanya regulasinya, kemudian apa namanya orientasi Pemda pusat maupun Pemda, infrastrukturnya yang mendukung supaya terjadi paradigm shift itu, yaitu ekonomi yang lebih kemitraan. Boleh ada besar, kita bukan anti besar, tidak anti asing, tapi kalau dilaksanakan di Jepang, di Korea Selatan, itu ada kemitraan dengan UMKM, dengan daerah. Ini tiba-tiba aja diperintah sini, akhirnya yang hanya jadi baru jargon, tetapi ambil hikmah. Mungkin tahun pertama ini yang tadi untuk ekonomi rakyat ini sebagai transisi pembelajaran, tapi syaratnya harus belajar dari kegagalan itu yang belum memenuhi pasal 33 itu. Koperasi KDMP dengan dana sekitar 300 triliun untuk 80 ribu lebih itu desa, ya. Diperintahkan saja beli bangun gudang, beli truk, beli ini, itu udah 3 miliar kan. Tapi kalau kemudian para pelaku di desa itu tidak disiapkan jiwa koperasinya, jiwa bisnis yang bisa lebih untungan bersama dengan para anggota, kan perlu pendampingan. Ya. Sehingga ini persoalan besar dari pemerintah Prabowo. Baik, Prof. Didin, saya kira ini dari yang sesi yang pertama ini ya, saya lihat ada beberapa aspek yang saya kira sudah disinggung cukup luas ya. Yang pertama mengenai spirit atau jiwa dari pasal 33 yang memang betul-betul harus kita jabarkan secara operasional, terutama dalam konteks bagaimana meningkatkan peran koperasi di dalam perekonomian nasional. Nah, tapi kemudian dari sisi yang lain nampaknya ada satu kesenjangan juga dalam konteks keilmuan. Tadi Prof. Agus mengatakan, wah ini ilmu untuk mendukung supaya nilai ini bisa teroperasionalisasikan, itu bagaimana gitu kan kita bisa mengejar kekurangan di dalam keilmuan tadi. Nah, di sini mungkin perlu kita dalami lagi ya dari Bapak berdua, Prof. Agus dan Prof. Didin. Kalau kita yakin betul ya bahwa koperasi ini bisa menjadi sokok guru ekonomi nasional, katakanlah begitu ya, dalam konteks dekolonialisasi sebagai message yang sudah pernah dipesankan para founding fathers melalui pasal 33. Nah, ini nilai-nilai apa sih sebetulnya yang harus kita bangun lagi? Kalau mungkin sudah ada secara local wisdom, mungkin di dalam banyak masyarakat kita dengan adat yang berbeda-beda, banyak sekali local wisdom atau mungkin local genius yang bisa kita manfaatkan, kita kembangkan lagi sebagai satu nilai-nilai nasional yang ini bisa menjadi fondasi dari koperasi. Nah, ini mungkin saya ingin mendapatkan pandangan dari Prof. Sekarang saya Prof. Didin dulu ya, Prof. Didin dulu mengenai values tadi dari local values, dari local economies, local society yang mungkin bisa kita angkat sebagai satu nilai-nilai yang sejalan seiring dengan pasal 33. Ya. Prof. Nah, habis itu nanti silakan Prof. Agus. Saya ingin mulai menjawab mengapa ada yang disebut dengan liberalisme. Kan inti liberalisme itu adalah individualisme, kan begitu. Kemudian ada market di mana individu inilah yang berperanan penting dan negara itu hanya fasilitator dari kebangkitan individu-individu itu. Dan sifatnya juga lebih jauh sebenarnya materialisme. Itu secara filsafati kan kayak begitu ya. Ini sebenarnya dunia telah menghasilkan contoh Eropa Barat maupun Amerika dengan liberalisme yang khas masing-masing gitu ya. Tapi ini baru 2 abad lebih lah. Ini kan sudah mulai declining karena liberalisme ini tidak berakar kepada manusia yang seutuhnya itu, yang sebenarnya bukan hanya kompetisi tapi juga kerjasama begitu ya. Nah, jadi krisis dunia sekarang ini dengan perang yang gak habis-habisnya,
kemudian Trump dengan tarif yang perang dagang dan sebagainya, itu kan klimaks dari kegagalan kapitalisme global sebenarnya kan gitu. Jadi negara berkembang ini dengan contoh yang sudah ada yang agak lebih mengoreksi Barat ini kan Jepang, Korea Selatan, bahkan Malaysia sama Thailand juga. Itu mengapa? Karena bukan hanya individu yang bisa berperan, tapi sebut saja kolektivisme. Seperti Jepang dalam sejarahnya itu kan tradisi dan agama itu ketika Shinto memerintahkan para pemuda untuk belajar ke Amerika sama Eropa, kamu habislah, serap itu kemajuan, teknologi dan lain-lain, ilmu pengetahuan. Tapi kamu kembali dengan jiwa Jepang, Shintoisme, tradisi dan local wisdom ala Jepang. Gitu. Itulah yang kemudian dibuktikan pada tahun 50 kebangkitan UMK Mandiri, tahun 70 teknologi, dan melahirkan tahun 80 itu Jepang sudah mulai menuju pada selevel Barat, dan 90-an itu Amerika dilewati kemajuan di bidang telekomunikasi, berbagai industri dan lain-lain. Karena Jepang setia dengan nilai-nilai keasiaan itu. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Apakah reformasi dengan secara praktikalitasnya itu adalah makin liberalisme, tetapi institusinya adalah purba. Jadi liberalisme purba. Karena apa? Misalnya korupsi, itu kan angpau. Neofeudalisme korupsi itu. Neofeudalisme negatif. Tapi yang terjadi di Jepang sama di Singapura itu kan feudalisme positif. Jadi kita menghormati orang lebih tua. Lalu ada Tenohaika di sini Lee Kuan Yew sebagai pemersatu, dan mereka lalu kerjasama. Karena ekonomi itu adalah memang kompetisi, jadi kerjasama dan kompetisi itu adalah sehingga terkenal sekarang competition. Jadi kooperatisme tapi berkompetisi. Jadi di Jepang itu menghasilkan efisiensi yang setingginya bidang teknologi itu karena ada kompetisi antar korporasi. Tetapi begitu secara makro, politik maupun ekonomi itu konsensus. Japan Incorporated. Nah, sebenarnya pasal 33 kalau menurut saya itu dekat lebih ke Asian Way. Nah, kembali ke local wisdom. Saya dapat cerita sebelum kita ini tentang keberhasilan di daerah Kalimantan Barat. Jiwa koperasi itu ada di daerah-daerah sebenarnya. Dan sudah dalam bentuk kemajuan ekonomi yang berbasis pada local wisdom. Dan saya dengar, dan ada wawancara di Prisma waktu itu, bahwa menurut Bung Hatta, di samping dia belajar dari sosialisme demokrasi Eropa, tapi juga konon ada local wisdom, ada Minang, dan lain-lain. Itu adalah ekonomi pasal 33. Jadi yang perekonomian susun, ajas kekeluargaan. Ajas kekeluargaan itu ada di semua local wisdom di Nusantara ini. Nah, saya kebetulan sudah menghasilkan bimbingan disertasi sekitar 18, menghasilkan bahwa ekonomi lokal itu yang berbasis local wisdom itu menghasilkan persistensi, keunggulan, dan resiliensi, ketahanan ekonomi. Ada batik, ada bordir, ada macam-macam. Dan kalau keseluruhannya saya sebut Nusantaranomic, itu adalah ekonomi lokal yang unggul, bahkan ada yang sudah triliunan omsetnya itu. Itu yang juga sering menjadi solusi ketika ada krisis besar. Tapi di era booming pun, misalnya di Kalimantan Utara yang saya bimbing itu menghasilkan akuisisi perusahaan perikanan pada perusahaan Jepang, gitu misalnya. Jadi ini adalah kerangka model empiris dari Pancasila. Jadi kalau belajar dari Jepang, maka lokal ekonomi itu kalau diagregasi menjadi Nusantaranomic, itulah Pancasilanomic in action. Gitu loh.
Jadi ini adalah wujud dari pasal 33 itu. Jadi sudah punya kita. Cuman di tingkat nasional ini sering kita invasi. Era reformasi ini terutama. Oleh apa? Entah itu globalisasi dengan IMF World Bank. Itu boleh saja. Kita harus kerjasama sama mereka. Tapi kita harus membangun yang disebut endogen power. Ekonomi itu yang berasal dari originalitas bangsa kita sendiri, yaitu dirumuskan oleh Bung Karno sebagai Pancasila. Lalu pasal 30, pasal-pasal itu diantaranya pasal 33, 34, 27, sekarang ditambah amandemen pasal 23 juga. Itu adalah fondasi-fondasi untuk membangun ekonomi ala Indonesia yang bisa unggul seperti Jepang itu. Sekarang China pun saya sudah mengatakan, memang dia komunis, tapi ininya struktur politiknya aja ada kerjasama asing multinasional di 6 zona ekonomi bebas, tetapi Konfusianisme itu sebagai local wisdom China juga bangkit gitu. Jadi mirip kayak Jepang, Korea, juga Malaysia dengan behavior Islamnya, Thailand dengan Buddhismenya. Jadi local wisdom ini justru menjiwai ketika industrialisasi, ketika perekonomian itu justru naik. Nah, ini yang saya kira pasal 33 yang saya paham. Oke, Prof. Didin, saya kira ini semakin menarik, Prof. Agus nih. Nah, bahwa dalam kenyataannya kita sudah mempunyai values ya yang berkembang mungkin sudah beratus-ratus tahun ya, bahkan atau nggak tahu ribuan tahun ya, 100 tahun di masyarakat kita sebagai satu local wisdom yang mungkin masih terpendam. Sebagian sudah mulai muncul sebagai mutiara-mutiara yang digali lagi untuk mengembangkan menghadapi modernisasi yang ke depan. Jadi bahkan kalau kita ingat Indonesia sendiri sebagai satu negara yang bineka, sudah pasti itu ada satu heterogenitas atau kemajemukan di dalam kebangsaan kita. Beda dengan Neolib yang selalu memakai asumsi homogeneous function, kemudian diagregasi menjadi angka-angka nasional. Nah, bagaimana kita dengan Indonesia yang heterogen ya? Jadi nanti ini saya mohon pencerahan dari Prof. Agus nih ya. Tentang values tadi ya, bahwa sebetulnya kita mempunyai values yang bisa kita angkat sebagai values untuk membangun bagaimana koperasi ke depan di tengah lingkungan strategik yang sifatnya heterogen, kemajemukan yang kita hadapi, dan kita ke depan menghadapi tadi disampaikan globalisasi, bagaimana kemudian dekolonialisasi yang belum berjalan, dan kemajuan teknologi bahkan sekarang dengan era digital dan seterusnya. Monggo Prof, silakan. Jadi begini, yang menarik itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa telah bekerja di lingkungan kita yang disebut agnotologi dan agnogenesis. Ini adalah dua cabang filosofi yang membuat kita tidak tahu. Jadi tidak tahu by design. Ya. Nah, apa hasilnya? Nah, kita baca empiris nih. Ya, benarkah Indonesia ini kebijakannya mendukung koperasi? Koperasi mau punya perusahaan katakanlah bidang asuransi, nggak boleh. Ya, mau punya bank, nggak boleh. Mau punya universitas, nggak boleh. Kopin itu? Udah nggak ada sekarang. Ya. Nah, nggak. Artinya ya kalau kita identifikasi secara empiris ya bahwa ternyata nilai-nilai yang kita agungkan itu tidak konsisten dengan implementasinya. Itu yang saya katakan. Nah, yang kedua ya, saya mencoba melakukan observasi karena ya saya merasakan dan mensurvei kecil-kecilan sebagian besar kaum intelektual kita itu nggak suka koperasi. Ya, cek di perguruan tinggi mana yang menawarkan pelajaran koperasi? Berapa banyak? Enggak, ini kaum intelektual. Perubahan negara itu hasil kerja dari kaum intelektual. Nah, sekarang saya tes,
ya, saya kumpulkan 100 koperasi terbesar di dunia. Ya, saya bandingkan dengan BUMN di Indonesia yang terbesar, misalnya di Amerika itu ada namanya CHS, anggotanya 300.000 lebih petani. Berapa income-nya? 4 kali, 5 kali dari bank terbesar di Indonesia. Ya, saya nggak nyebut nama ya. Tapi itu fakta. Ya, nah, Genno di Jepang, koperasi itu berapa juta anggotanya. Di Korea juga. Nah, mengenai tadi sebutkan top down, ya. Jadi begini, data menunjukkan, ya, semua krisis nggak bisa diatasi oleh bottom up. Semua krisis diatasi oleh top down. Siapa yang men-top down-kan koperasi di Jepang? Jenderal MacArthur. Ya, itulah lahirlah Genno dan macam-macamnya. Di Korea juga sama. Di pembangunan Eropa setelah perang juga sama, Marshall. Ya, nah, jadi itu secara hakikatnya begini. Nah, sekarang begini, empirisnya bagaimana? Nah, disinilah yang harus kita tiru. Ya, harus kita replikasi bagaimana masyarakat yang sudah lelah akibat penjajahan lama, entropi sosial berkembang. Untuk rapat itu kan mahal, ya, belum lagi masalah substansinya. Nah, disitulah kita perlu bangkitkan energi sosial, mulai dari bidang pendidikan, pendampingan, dan lain-lain, plus permodalan. Nah, saya menemukan satu kasus yang tadi kita ngobrol, ya, yaitu kasus koperasi kredit Kelingkumang. Ya, ini kalau kita jadikan prototipe, ya, sangat tepat untuk direplikasi, bukan difotokopi, direplikasi di tempat-tempat lain. Bayangkan asal 12 orang, sekarang anggotanya sudah 234.000 orang. Asal modalnya hanya 291.000, dalam tempo 32 tahun menjadi 3,34 triliun rupiah dengan manajemen modern. Nah, di sini menarik, local wisdom dengan manajemen modern itu bisa nyambung. Asal kita bisa menafsirkan apa itu budaya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir saya pikir, ya, untuk mengembangkan tadi disebutkan koperasi Desa Merah Putih, ya, kalau buat saya ini adalah satu kesempatan. Ya, setelah tahun 98 ke sini baru keluar lagi policies di bidang perkoperasian. Nah, tentu di sini bukan tugas Bapak Presiden lagi, ya, tugas para menteri, tugas para dirjen, tugas para peneliti untuk menyiapkan jejaring. Nah, bicara koperasi adalah bicara jejaring, mulai dari lokal sampai ke nasional, itu jejaring semua. Ya, nah, disitulah kita akan mendapatkan yang dalam ekonomi disebut manfaat dari network benefit, manfaat dari trust, manfaat dari kekeluargaan. Ya, kita bisa belajar dari Kelingkumang tadi, 32 tahun mereka sudah menyimpan pengalaman demikian besar, demikian banyak, demikian penting untuk kita. Nah, oleh karena saya sekali lagi, ya, mengapil, memohon kepada pemerintah yang punya power, ya, angkatlah koperasi itu sebagai rumpun keilmuan mandiri. Maka kita akan belajar hukum koperasi, accounting koperasi, kemudian pemberdayaan koperasi, dan macam-macam yang sangat kompleks. Ya, nah, bisa katakan saya pelajari yang bisa menerangkan increasing return to skill atau eksponensial, nggak bisa neoclassical. Ini harus quantum economics. Ya, akan lahir nanti pelajaran baru tuh, quantum economics. Ya, akan lahir pelajaran mathematical economics. Saya belajar, misalnya, saya memahami demokrasi ekonomi, saya dapatkan dari spectral mathematics, yaitu kesetaraan, keserupaan, daun-daun dari bawah sampai atas sama itu. Artinya apa? CEO dengan anggota sama aja gitu. One man one vote. Ya, kurang lebih begitu. Ya, saya optimis untuk itu apabila tadi dijadikan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, mana aja pada dokter, nggak ada fakultas kedokteran. Oke, terima kasih Prof. Jadi memang ini masih banyak
pekerjaan rumah ya. Iya, iya. Bagaimana kalau kita mau mewujudkan bahwa koperasi itu sebagai sokok guru ekonomi, bahkan koperasi itu juga sebagai satu bentuk usaha ekonomi ya, yang bisa mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Jadi topik kita kan itu ya. Iya. Nah, namun kemudian kalau kita melihat situasi sekarang dengan penataan koperasi ini, alhamdulillah ya sudah sekarang menjadi satu departemen sendiri. Kemudian ada affirmative action yang dengan membentuk koperasi desa, KDMP ya, koperasi desa Merah Putih. Tapi kemudian tata kelola pengembangan koperasi ini apakah kemudian cukup, Prof? Ini yang kita lihat. Jadi apakah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan itu apa kita sudah on track nih? Kira-kira karena menurut Prof berdua ini gimana, Prof Agus? Silakan. Jadi demikian. Kalau saya belajar ya dari perubahan besar di dunia, ya itu saya mencoba melihat 3 pemimpin besar dunia. Yang pertama adalah Tokugawa. Nah, Tokugawa itu apa keputusan terbesarnya? Mengangkat petani harkat derajatnya di bawah samurai, di atas industriawan, di atas pedagang. Iya, kenapa? Karena si petani inilah yang menghidupi darahnya negara lewat pangan. Ya, yang kedua Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengatakan bahwa kalau ada perbudakan Amerika nggak akan maju. Iya. Nah, yang kedua, kalau nggak ada pendidikan nggak akan maju. Maka lahirlah Morrill Act 1862, yaitu pendidikan Land Grant University. Itulah yang menjadikan revolusi knowledge. Ya. Yang ketiga, Franklin Roosevelt, ya, yang mengatakan yang menyelamatkan Amerika ini bukan dari Wall Street, ya, tetapi the forgotten man. Siapa tuh the forgotten man? Para petani, para buruh, seterusnya, ya, orang kecil lah katakanlah ya. Nah, peningkatan $1 orang kecil dikalikan dengan sekian juta orang signifikan. Daripada $1 juta hanya 1 orang katakanlah. Nah, maksud saya begini, perspektif keadilan, perspektif ekonomi yang berkeadilan adalah perspektif mengkoreksi power structure yang ada dalam politik, yang ada dalam ekonomi terhadap kepentingan orang kecil. Contoh konkret, ya, hak guna usaha. Ya, dengan luasan lebih dari negara Korea Selatan, ya, hanya dibekang oleh beberapa orang. Di pihak lain, para petani tiap hari ya, makin kecil luasannya. Ya. Nah, sudah begitu hasil sawit yang diproduksi, kelasnya itu produk complexity index itu minus 2,3, 2,4. Artinya apa? Tanah sudah dikuasai, tapi multiplier efeknya kecil. Kenapa? Hanya bahan mentah aja. Industri tidak berkembang. Ruginya berapa kali? 3-4 kali daripada ininya. Dan hanya di negara yang bekas dijajah ada model HGU. Thailand nggak ada model HGU. Di Amerika apa ada HGU? Nggak ada. Hanya di Indonesia, sedikit di Malaysia. Pokoknya negara-negara. Karena apa? Itu model kolonial. Lahan yang menguasai hajat hidup orang banyak diberikan kepada segelintir orang. Itu melanggar pasal 33. Ya. Nah, jadi kalau tema kita ada tema keadilan, ya, maka mulai dari pendidikan sampai kepada tanah, sampai kepada tambang, baru adil kalau dikoperasikan. Oke, saya kira ini makin menarik nih, Prof Agus. Moga Prof Didin gimana, Prof? Iya, jadi gini. Tata kelola kita ini. Mulai dari mindset dulu. Iya. Koperasi itu kecil, lemah, dan tidak penting. Itu anggapan para ekonom, anggapan para elit negara sekarang di Indonesia. Padahal kalau belajar 100 koperasi unggul di dunia, kalau ingin, karena ada seorang ekonom terkenal lah begitu ya, yang mengatakan, ada di sebuah koran yang paling berpengaruh, mengatakan nggak mungkin negara itu berjaya karena koperasi katanya. Malah tambah lagi,
nggak mungkin berjaya karena pertanian. Artinya terbalik dari tesisnya Pak Agus tadi. Padahal Indonesia ini adalah negara yang sangat heterogen tadi, struktur ekonominya juga terbesar, 50% ke bawah itu adalah skala kecil. Sektor informalnya 82 juta, bahkan kalau menurut World Bank kemiskinan itu 167 juta yang pengeluaran $2 itu. Nah, dengan struktur yang demikian, apakah mungkin dengan HGU jutaan hektar, dengan struktur finansial ya lebih dahsyat lagi itu, hanya 0,2% menguasai 90% rekening dan sebagainya. Tanah, Gini rasio tanah 0,6 gitu kira-kira ya. Tapi menurut kelompok studi agraria mengatakan yang nyata itu 0,72 katanya. Sekarang pun terakhir sangat timpang. Jadi oleh karena itu membiarkan satu struktur yang ketidakadilan ini, satu-satunya jalan adalah mengoreksi struktur tadi. Political power structure yang harus. Ya, tapi kita bukan anti besar dan anti asing sekali lagi. Tapi kita kewajibannya adalah setelah mindset berubah adalah menciptakan ekosistem. Satunya, misalnya koperasi. Koperasi itu kalau di Eropa itu kelasnya Rabobank, Credit Agricole Prancis itu pernah nomor 1 di dunia, tapi milik 3 juta petani misalnya. Jadi ekonomi yang berkeadilan. Nah oleh karena itu di Indonesia saran saya, kalau ingin koperasi dan kooperatisme itu dan ekonomi berkeadilan itu jalan, hilangkan mindset bahwa koperasi itu adalah kecil, lemah, dan tidak penting. Dengan cara apa? Memberikan pasar. Jadi ekosistem pasarnya koperasi itu bisa misalnya koperasi tambang, koperasi asuransi, koperasi pangan, koperasi logistik dimiliki oleh jutaan orang, tetapi diberikan pasar di mana negara memberikan affirmative action policy agar di sektor logistik yang sekarang dikuasai oleh beberapa orang itu nanti dikuasai oleh jutaan orang dengan bentuk gerakan koperasi. Jadi dalam waktu 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, ini yang melengkapi KDMP tadi. Kalau hanya KDMP, nanti ya kecil lagi dan kalau persiapannya kurang menjadi sumber kredit macet malahan. Tapi kalau negara ini punya affirmative action policy terhadap koperasi dengan beberapa sektor yang strategis dan penggerak koperasinya ada sebenarnya, ada, lalu diberikan pasar, tentu saja ada alokasi kredit, tentu saja ada regulasi di situ yang bisa koperasi itu sektor besar. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu loh. The next step dari Prabowo harus seperti itu menurut saya. Tidak hanya berhenti di KDMP. Oleh karena itu ekosistem makronya memang necessary condition harus direform. Kalau ingin Indonesia ini unggul di dunia berbasis pada pasal 33 itu. Oke Pak Prof Didin, jadi memang bicara koperasi ini apalagi kalau dengan mindset yang dikerdilkan tadi ya, itu memang lalu kemudian kita nggak kemana-mana gitu. Iya. Kalau kita ingin merespon masa depan yang lebih gemilang, mindset harus dirubah. Jadi saya mendengarkan dari Prof berdua, ini ada unsur modal yang cukup bervariasi di dalam konteks koperasi. Iya. Satu, modal sosialnya ada, modal kulturalnya ada, di samping modal ekonomi. Namun kemudian bagaimana modal ini terdistribusi secara adil kepada para anggota-anggotanya. Dan kita bicara harus dibangun oleh semua, untuk semua, dan dengan cara bekerjasama. Nah, ini sekarang persoalannya ya Prof Didin dan Prof Agus, bahwa kita ini sekarang tidak berada di ruang hampa.
Ada satu perubahan yang cukup keras dengan didorong oleh globalisasi yang dalam tanda petik lebih berjiwa neoliberalism, ya, di sisi satu sisi, dan di sisi lain ini teknologi ini juga semakin pesat. Bahkan orang sudah mulai bicara tidak hanya digitalisasi tapi juga bagaimana orang memanfaatkan artificial intelligence sebagai instrumen. Nah, koperasi yang kita tadi masih dalam satu mindset yang masih dalam konteks sepertinya kok dikerdilkan, koperasi itu usaha kecil lah gitu ya. Kesannya kan seperti itu. Gimana nih kita menghadapi era teknologi yang sudah berubah seperti ini? Ya, saya nambah satu ya. Jadi begini, dalam pengalaman saya ya, ngobrol sama teman-teman, kalau kita menyebut koperasi, maka yang tampak dalam wajah kita, dalam pikiran kita itu adalah kelembagaan koperasi. Anggotanya gak kelihatan. Padahal koperasi itu esensinya anggota. Betul. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengintroduce suatu istilah BUMA. Badan Usaha Milik Anggota. Negara kooperatif, Republik Kooperatif misalnya gitu. Nah, apa backgroundnya? Ya, kan ada BUMN, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, biasa tuh nomenklatur. Tapi kita ada yang, tapi nggak ada BUMA, badan usaha milik anggota. Nah, kenapa demikian? Saya tanya Pak Pras, apa buktinya Bapak memiliki negara ini? Kalau kewarganegaraan ada KTP, paspor. Ya, tapi bukti memiliki negara ini nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau negara bisa membangun BUMN, katakan dengan pemisahan kekayaan, ya, kekayaan yang dipisahkan, kekayaan yang dipisahkan, ya, jadilah modal BUMN. Nah, sekarang supaya kita membangun sesuai pasal 33. Kan yang pertama kali diperintah oleh pasal 33 adalah mengubah susunan. Ya, jadi adalah kita bangun suatu susunan badan usaha milik anggota. Semua orang dewasa Indonesia dikasih 1 juta rupiah. Jumlah penduduk Indonesia yang dewasa ada 199 juta. Maka akan terkumpul 199 triliun rupiah. Inilah yang saya istilahkan simpanan pokok kedaulatan rakyat. Menarik. Ini perlu kita. Nah, kalau koperasi itu kan simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ini simpanan pokok kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak diberikan uangnya, dijadikan modal. Ya, jangan modal. Nah, dengan network seluruh koperasi Indonesia, katakanlah KDMP 80.000, ya, maka ini bisa didesain suatu new engine. Uangnya dari mana? Banyak sumber pemerintah, mulai dari tangkapan koruptor, ya, sampai ke modal seperti pemisahan kekayaan. Ya, itu soal teknis lah. Tapi intinya kalau kita bikin BUMA, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita sudah menjawab pasal 33, susunan ekonomi Indonesia sudah disusun sebagai usaha bersama berdasarkan keluarga. Mungkin itu saya pikir ide. Prof Didin, silakan Prof. Menarik sekali. Jadi dengan kita kan ya, era AI digital, kan mereka mengklaim itu hanya mungkin mereka menjadi sebuah entitas ekonomi yang beradab gitu. Itu kan ada yang sharing ekonomi mereka pun. Jadi di era postmodernism ini juga dikenal sharing ekonomi tanpa kerjasama. Kan seperti misalnya Mark Zuckerberg bisa menjadi orang terkaya ketiga di dunia, kedua atau tiga lupa saya. Itu karena ada anggotanya di WA Group, di WA, di Facebook dan lain sebagainya. Tanpa itu tidak ada kekayaan si Mark Zuckerberg, kerjasama kan. Kemudian dimonetisasi. Jadi sebenarnya kooperatisme dan lembaga koperasi di era digital, era AI,
bahkan di era uang apa itu sekarang uang kripto itu dengan kerjasama itulah lalu mereka eksis bermakna. Kalau nggak ada kerjasama nggak bisa. Nah oleh karena itu postmodernism itu yang digital, AI dan kripto bahkan ya kooperasi. Jadi kita harus menangkap esensi ini, dunia ini, bahwa ya Indonesia harus menangkap sebuah keunggulan di era baru yang bukan hanya post colonial society, tapi ini postmodernism dengan teknologi yang mutakhir itu, sharing ekonomi, kerjasama, kooperatisme. Memang ada competition, jadi memang harus dibalik. Kalau yang unggul punya endurance, punya resilience seperti Jepang gitu ya. Sekarang di era lagi berubah ini, mereka tetap resilience. Itu karena kerjasamanya itu. Jadi Japan Incorporated atau bahkan ada undang-undang namanya subcontracting system. Jadi misalnya Honda atau Toyota itu kan hanya 10% core teknologi. Yang lainnya dikerjakan oleh UMKM. Nah, Indonesia itu seperti itu sebenarnya. Apalagi yang saya sebut bahwa lokal ekonomi yang ratusan di daerah-daerah itu bisa menjadi agent of manufacturing industry apapun. Lalu yang besar di nasionalnya itu mengerjakan yang pokok-pokok di bidang teknologi sekalipun gitu. Dengan memasukkan digital ekonomi, AI segala macam. Itu harus ada orkestrasi memang dari negara. Kalau ingin itu direbut ya menurut saya. Jadi masa depan pun sebenarnya kita kooperasi gitu. Oke, Prof Didin, Prof Agus, ini saya kira ini kita juga ada keterbatasan waktu ya. Mungkin yang terakhir nih begini nih, kita kalau ibaratnya mau ke masa depan. Nah nanti saya ingin closing statement dari Prof Didin dan Prof Agus ya. Bahwa bagaimana kemudian arah ke depannya. Katakanlah mungkin tidak harus mengatakan roadmap-nya seperti ini kira-kira, tapi ke depan itu mestinya ini loh. Nah, untuk koperasi supaya kita bisa betul-betul tadi seperti yang kita harapkan ya, merespon modernisasi, istilahnya postmodernism, tapi juga kita tidak ketinggalan ilmunya. Ilmunya ada, teknologi kita kuasai, tapi kemudian values juga tetap kita jaga. Bagaimana jiwa dari gotong royong yang kalau Bung Karno mengatakan pembantingan tulang bersama dari semua untuk semua, ya kan, oleh semua. Dan ini yang tetap kita jaga. Nah, monggo silakan Prof Agus. Jadi closing statement bagaimana ke depan ini kita mesti ngapain gitu kira-kira supaya nggak poco-poco gitu nggak maju mundur lagi. Silakan Prof. Oke, singkatnya begini ya. Bahwa kalau kita telah secara mendalam pasal 33 itu kalau buat saya itu extraordinary ya, dia sudah menangkap future jauh lebih dari zamannya, sebelum zamannya udah terkenangkap tuh ya. Karena itu saya katakan ekonomi yang bisa menjelaskan koperasi dengan baik hanya ekonomi kuantum ya. Nah oleh karena itu kalau kita belum mengerti, jangan menolak. Orang udah ada kok. Ya, seeing bukan di sini bukan seeing is believing, tapi believing is seeing. Yakini itu konstitusi, bukan ditinggalkan, bukan dihianati. Laksanakan, pikirkan, dalami, ya, terus. Nah, dan itu sudah didukung oleh faktor-faktor empiris baik di dalam negeri seperti Koperasi Keling Kumbang yang gerakannya eksponensial, ya, gerakan quantum leap. Di luar negeri juga sangat banyak, ya. Jadi jangan menolak kebenaran, ya, karena kepentingan, ya, kan kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Itulah negarawan, saya pikir, ya. Nah, oleh karena itu itulah yang kita kerjakan. Dimulai dari mana pertanyaannya? Ya kembali lagi, angkat koperasi sebagai rumpun keilmuan mandiri, bukan dipinggir-pinggirkan ke sana. Ya, sekarang kalau dianggap bagian dari manajemen, hanya dipinggirkan.
Pernah misalnya ketua koperasi Kelingkumbang diundang di universitas terkenal di Indonesia untuk berikan ceramah, enggak, padahal dia sudah bisa menaikkan dalam tempo 32 tahun dari 291.000 rupiah ke 2,34 triliun, kan luar biasa. Ya, jadi sifat kolonialisme kita akan terus apabila ditunjukkan kita tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai apa yang ada di dalam negeri dan luar negeri yang bisa mengangkat Indonesia. Mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih Prof. Prof Didin. Ya. Sebagai closing. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah transformasi, gitu ya. Yang kita secara ekonomi masih strukturnya itu kolonial. Siapa yang menjajah, mungkin juga asing, mungkin bangsa kita sendiri, yang pasti data empiris mengatakan history of no change. Dari sejak awal kemerdekaan sampai hari ini 50% penduduk Indonesia masih miskin. Kalau menurut World Bank bahkan 60%. 60% ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin unggul di dunia, jelas pasal 33 itu sebuah nilai yang tadi extraordinary, tapi harus ditransformasikan dalam keilmuan juga, tadi sudah dijelaskan, tapi di dalam struktur kenegaraan. Yakni sekarang Presiden Prabowo sudah mulai dengan ekonomi untuk rakyat, people centered development. Sudah ada program-programnya, tinggal implementasinya yang harus sempurna, terbuka pada perbaikan dan lain sebagainya. Itu langkah awal, karena transformasi itu kalau memang kita ingin mewujudkan yang disebut dengan co-opetition, jadi kooperatisme, ada gerakan kooperasi di situ, ada model-model lain yang bersifat kerjasama kemitraan, ada sharing ekonomi yang digital, tapi juga ada semangat berkompetisi untuk menciptakan efisiensi, tapi di tingkat meso dan mikro. Di tingkat makronya adalah cooperation, itulah competition. Dan saya kira ini pilihan satu-satunya kalau Indonesia ingin 2045 atau selanjutnya mau jadi Indonesia emas. Kalau enggak, tadi kita enggak kemana-mana, jadi negara middle income trap, atau ya kita hindari ya, bisa jadi negara gagal kalau dibiarkan begini ya. Oke, terima kasih Prof. Gus, Prof. Didin. Baiklah para pemirsa di seluruh Nusantara, kita sampai pada akhir dari diskusi kita hari ini terkait dengan koperasi dan bagaimana koperasi bisa mendorong kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi garis besar yang strategik yang bisa kita simpulkan, bahwa pengembangan koperasi ke depan, peran koperasi yang lebih besar di perekonomian nasional itu tidak hanya menyangkut bagaimana implementasinya, mengatur tata kelola kelembagaan dan sebagainya, tapi juga menyangkut bagaimana values atau jiwa atau nilai-nilai yang terkandung di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu betul-betul bisa diterapkan di dalam operasionalisasi dari koperasi. Dan kemudian juga banyak hal yang sudah sebetulnya tersebar di seluruh Nusantara sebagai satu local wisdom atau nilai-nilai lokal yang mendasari dari spirit gotong royong kerjasama seperti yang diamanatkan dalam pasal 33, dan ini yang harus terus kita gali. Dan tadi yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi keilmuan. Di keilmuan ini kita tidak hanya sekedar mungkin melakukan penelitian atau mungkin melakukan kajian, membuat tulisan, tapi ini harus dipikir secara lebih komprehensif bahwa koperasi ini
perlu dukungan untuk menjadi satu rumpun sendiri di dalam keilmuan, sehingga ini akan menjadi dorongan tidak hanya pemerintah tapi juga kemudian dunia usaha, akademisi untuk bersama-sama. Jadi mungkin triple helix atau pentahelix gitu ya, bersama-sama untuk kita bisa membangun koperasi dan mewujudkan yang dahulu kita sering mendengar bahwa koperasi itu bisa sebagai sokok guru ekonomi nasional. Saya kira itu yang bisa kita sajikan pada diskusi pada hari ini, pada kesempatan ini. Sampai jumpa kembali pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah.